Dalam video sebelumnya, saya telah menjelaskan cara menguji pengendalian, dan cara tersebut dilakukan dengan menggunakan matrik risiko pengendalian. Hasil pengujian pengendalian akan menunjukkan seberapa efektif pengendali internal yang diterapkan oleh klien. Dari sana, auditor berharap bisa memastikan risiko pengendalian yang lebih rendah. Sampai tahap itu, sebenarnya auditor sudah dapat membuat laporan mengenai pengendali internal. Tetapi untuk tujuan audit laporan keuangan, auditor harus melanjutkan langkah berikutnya dengan menetapkan plan detection risk atau risiko deteksi yang direncanakan. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penetapan plan detection risk atau risiko audit yang direncanakan, serta bagaimana merancang pengujian substantif yang didasarkan pada hasil penilaian mengenai risiko deteksi tersebut. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian yang telah kita bahas di video sebelumnya untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan atau PDR, Plan Detection Risk, dan pengujian substantif terkait dengan audit laporan keuangan. Nah, di sini auditor menentukan PDR itu dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit terkait saldo untuk akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama. Nanti tayangannya akan saya tampilkan di slide berikutnya. Dan dengan 4 tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Ini sudah saya jelaskan di bab 6, bahwa tujuan audit untuk penyajian dan pengungkapan itu terdiri dari occurrence dan right and obligation, untuk keterjadian dan hak dan kewajiban, kemudian completeness atau kelengkapan, accuracy dan valuation atau penilaian, dan yang terakhir classification dan understandability atau klasifikasi dan kemampuan untuk dapat dipahami. Nah, di sini tampak bahwa untuk menentukan PDR, seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, auditor harus menghubungkan pengujian pengendalian dengan tujuan audit atas saldo. Nah, di sini terlihat jelas bahwa penentuan PDR itu berkaitan dengan pengujian-pengujian yang lain. Seperti terlihat di gambar, tampak di situ bahwa PDR itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama soal pengujian pengendalian dan juga substantif test. Ya, di sana ada substantif test untuk transaksi, kemudian prosedur analitik substantif, dan pengujian detail balance atau pengujian terisi atas saldo. Ini selanjutnya akan saya paparkan secara khusus ya di bab 13 yang membahas tentang penetapan strategi dan program audit secara keseluruhan. Nah, kemudian tingkat risiko deteksi yang tepat itu diputuskan dengan menggunakan model risiko audit. Anda tentu ingat bahwa model ini menggambarkan hubungan antara berbagai komponen risiko audit. Yang kalau di rumusnya kita lihat bahwa yang menjadi tujuan akhir adalah menetapkan PDR. Anda tentu masih ingat bahwa di sana faktor utama yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan PDR yang pertama adalah acceptable audit risk, tingkat risiko audit yang dapat diterima. Kemudian itu akan dibagi dengan hasil penilaian kita, auditor,
terkait dengan inherent risk dan control risk. Control risk barusan kita bahas di bab ini juga, dan setelah dapat informasi mengenai itu, auditor tinggal mempertimbangkan AR dan IR. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa PDR ini juga perlu mempertimbangkan hasil penilaian risiko untuk setiap tujuan audit. Dengan kata lain, nanti setiap audit juga akan menampilkan berbagai variasi mengenai tingkat risiko ya, yang berbeda-beda dalam satu penugasan. Yang hasilnya juga berarti bahwa PDR-nya bisa berubah juga kalau kita melihat atau mengikuti formula yang ada di sini. Saya kira demikian pembahasan singkat mengenai penentuan PDR. Tadi saya ungkapkan bahwa pembahasan ini juga akan kita perdalam ya, dengan melengkapinya melalui pembahasan bagaimana melakukan pengujian substantif ya, dalam merencanakan strategi audit umum dan program audit.